Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kali ini saya berkesempatan lagi untuk mempresentasikan materi belajar kita. Kali ini materinya diambil dari buku Tajwid Al-Quran, riwayat Hafiz dari Asim oleh Ustadz Hartanto Saryono LC dan dilengkapi dari berbagai sumber. Kali ini kita akan membahas bab pertama. Buku ini terdiri dari 17 bab. Nah, yang kita akan bahas yaitu bab pertama, judulnya Al-Quran. Next, Mbak. Bab 1. Al-Quran. Definisi Al-Quran. Al-Quran secara bahasa artinya adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca. Berasal dari kata bahasa Arab, qoro'a, yang artinya membaca. Sedangkan secara istilah, Al-Quran bisa didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khusus diturunkan langsung ke hati Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril alaihi salam. Yang kedua, Al-Quran tertulis di antara dua sampul mushaf. Next. Yang ketiga, Al-Quran sampai kepada kita secara mutawatir. Mutawatir itu artinya adalah bacaan yang disampaikan atau diriwayatkan oleh sejumlah orang dari generasi ke generasi sampai kepada kita yang sejumlah orang tersebut mustahil sepakat untuk berdusta sehingga kebenarannya menjadi pasti dan mutlak. Lalu yang keempat, membaca Al-Quran bernilai ibadah. Yang kelima, Al-Quran menjadi mukjizat meski dengan surah yang paling pendek sekalipun. Lalu yang terakhir, yang keenam, Al-Quran dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas atau ditutup dengan surah An-Nas. Oke, next Mbak. Berikut ini beberapa penjelasan keutamaan membaca Al-Quran berdasarkan hadis. Tentunya yang saya sampaikan adalah yang paling sering yang ada di buku ini dan paling sering kita ketahui dari berbagai sumber ya. Mungkin ada beberapa keutamaan lain yang mungkin tidak terangkum oleh saya. Keutamaan membaca Al-Quran berdasarkan hadis. Next, Mbak. Yang pertama, menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari golongan manusia. Lalu ada yang bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu ahli Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan pilihannya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Ad-Darimi. Next. Keutamaan membaca Al-Quran berdasarkan hadis yang kedua. Ibadah unggulan. Hadisnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Setiap kebaikan dilipat gandakan hingga 10 kali lipat. Aku tidak katakan bahwa alif, lam, mim adalah satu huruf. Akan tetapi, alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
Next. Keutamaan membaca Al-Quran berdasarkan hadis yang ketiga. Naik ke surga yang lebih tinggi. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dikatakan kepada penghafal Al-Quran, bacalah dan naiklah ke tingkatan surga yang lebih tinggi, dan bacalah dengan tartil sebagaimana di dunia engkau membaca dengan tartil. Karena sesungguhnya kedudukanmu berada di akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Next. Yang keempat, pemberi syafaat. Ani Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an la ashabih. Ruwahul Muslim. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan kepada penghafal Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya pada hari kiamat ia datang menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang selalu bersamanya. Next, hadis riwayat Muslim. Next. Yang kelima, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baiknya manusia. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ruwahul Bukhari. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Next. Keutamaan membaca Al-Quran berdasarkan hadis yang keenam adalah untuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. An Aisyah, next mbak. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'al Qur'an wa huwa mahirum bihi ma'as safarati al-karimil bararah. Muttafaqun alaih. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Hadis riwayat muttafaq alaih. Next. Yang ketujuh, untuk mereka yang belum lancar membaca Al-Quran, Allah tetap berikan 2 pahala. Hadisnya, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqul lahu ajarona. Muttafaqun alaih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat muttafaq alaih. Next. Yang ke-8, Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah. Hadisnya, An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini Al-Qur'an, dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Next. Yang ke-9. Nah, iri yang diperkenankan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak diperkenankan iri atau ghibtah
contoh kecuali pada dua hal, yaitu orang yang Allah beri ilmu Al-Quran sedang ia mengamalkannya sepanjang malam dan siang. Dan orang yang Allah beri harta sedang ia menginfakkannya sepanjang malam dan siang. Hadis riwayat muttafaq alaih. Next. Yang ke-10. Tak punya hafalan seperti rumah rusak atau tak berpenghuni. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang di hatinya tidak ada sesuatu pun hafalan dari Al-Quran seperti rumah yang rusak atau tak berpenghuni. Hadis riwayat At-Tirmizi. Next. Yang ke-11, memperoleh sakinah, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dinaungi malaikat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tidaklah suatu kaum atau sekelompok orang berkumpul di suatu rumah di antara rumah-rumah Allah atau masjid, mereka membaca kitab Allah Al-Quran dan sesama mereka saling mempelajarinya, kecuali ketenangan atau sakinah turun kepada mereka. Rahmat atau kasih sayang Allah meliputi mereka. Para malaikat menaungi mereka, dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Next. Yang ke-12, meraih berkah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka kebaikannya menjadi banyak. Para malaikat mendatanginya, dan setan keluar dari rumah tersebut. Sedangkan rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran, maka membuat sempit penghuninya. Kebaikannya menjadi sedikit, setan-setan mendatanginya, dan para malaikat keluar dari rumah tersebut. Diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mubarak di dalam kitab Az-Zuhd. Next. Yang ke-13, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menyibukkan diri untuk membaca Al-Qur'an sehingga lupa untuk berdoa dan memohon kepadaku, aku memberinya pahala yang lebih utama daripada pahala orang-orang yang bersyukur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Next. Yang ke-14, senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa membaca seluruh surah Ad-Dukhan, awal surah Al-Mu'min atau surah Ghafir hingga ayat Ilaihi Al-Masir ayat 1 sampai 3 dan ayat Al-Kursi pada sore hari, ia akan terlindungi hingga pagi hari berikutnya. Barang siapa membacanya pada pagi hari, ia terlindungi hingga sore hari. Hadis riwayat At-Tirmizi. Next. Nah, jika tadi kita membahas keutamaan Al-Quran berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berikut ini penjelasan 5 ayat Al-Quran mengenai keutamaan membaca Al-Quran. Next. Keutamaan membaca Al-Quran berdasarkan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Next. Yang kedua, Al-Quran sebagai obat penawar berbagai macam penyakit hati dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa hasara. Artinya,
kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Lalu next. Yang ketiga, Al-Quran merupakan sumber petunjuk bagi umat manusia untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Disebutkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 9, yang artinya adalah, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Next. Yang keempat, dengan mendengarkan dan merenungkan Al-Quran dapat meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-A'raf ayat 204, yang artinya adalah, jika dibacakan Al-Quran, dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Lalu yang kelima, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Penutup, kutipan dari ayat Al-Quran dan satu hadis yang bisa menjadi penyemangat kita untuk terus belajar Al-Quran dan mengamalkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warattilil Qur'ana tartila. Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Dan bacalah Al-Quran dengan setartil mungkin. Hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah presentasi saya kali ini. Semoga menjadi penambah semangat buat teman-teman sahabat RQ semua untuk terus belajar Al-Quran dan mengajarkannya, mengamalkannya. Semoga Allah mengistiqomahkan kita di majelis ini dan terus belajar Al-Quran meskipun sedang futur, insya Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.